Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1506 Jantung Senja. Mahkota senja lebih dari sekadar kenangan tertinggi. Itu juga merupakan simbol kekuatan yang dimiliki Daeron, Raja Ular, serta kunci susunan pesona yang menyelimuti kotanya. Oleh karena itu, orang yang memakainya kebal terhadap pengaruh waktu beku, dalam beberapa hal. Terkutuklah semuanya. Ada konsekuensinya jika kita tidak terpengaruh oleh waktu yang dibekukan. Melihat sekeliling, Sunni merasakan esensinya dilahap dengan kecepatan yang menakutkan, mahkota menggunakannya untuk melindunginya. Biasanya, cadangannya akan terkuras dalam hitungan detik, mengubahnya menjadi tawanan Twilight lainnya. Tapi, untungnya, mahkota juga membantunya mengisi kembali esensi yang telah dihabiskan. Dia masih mengalami kerugian lebih banyak daripada keuntungannya, tapi setidaknya tingkat pengurangannya tidak terlalu besar. Sunni tidak akan mampu melintasi seluruh kota, tapi kini setelah hampir mencapai istana, ia punya peluang bagus. Selama dia tidak menyia-nyiakan waktu, aku harus bergegas. Keluarnya mereka dari alam cermin pencuri jiwa pasti penuh kekerasan, karena Sunni sudah tidak berada di alun-alun lagi. Sebaliknya, dia mendapati dirinya entah bagaimana terlempar beberapa ratus meter dari posisinya sebelumnya, di tepi distrik dalam yang mereka tuju. Dia dilindungi oleh mahkota, tapi bayangannya tidak. Oleh karena itu, Sunni telah membungkusnya erat-erat di tubuhnya terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga jika terjadi bencana. Sekarang setelah itu terjadi, dia tidak berani mengirim mereka untuk mencari teman-temannya. Mordred pasti mengirim semua orang ke Twilight yang sebenarnya. Di sini, di versi sebenarnya dari kota yang hilang, pencuri jiwa sama tidak berdayanya dengan sisa kekejian yang membeku. Tapi kelompok lainnya juga membeku seiring waktu. Begitu pula dengan Pangeran Ketiadaan. Semuanya terserah Sunni. Kita akan bertemu satu sama lain ketika aku menonaktifkan arainya. Membalikkan punggungnya ke medan perang yang membeku, Sunni berlari ke depan. Dia berlari secepat yang dia bisa, nyaris menghindari sosok prajurit Twilight yang tidak bergerak, yang semuanya sepertinya bergerak ke arah yang sama dengannya. Di sini, di distrik dalam, hanya ada sedikit makhluk mimpi buruk yang mengamuk. Namun, tanda-tanda kehancuran terlihat di mana-mana, seolah-olah kota tersebut telah bertahan dari pemboman dahsyat. Banyak bangunan hancur seluruhnya, dan banyak orang tewas di bawah reruntuhan. Darah mengalir seperti sungai, membeku dalam waktu seperti Twilight lainnya. Sunni adalah seorang Ascended Terror, jadi, kecepatan larinya jauh melebihi manusia super. Dia menavigasi kota yang beku itu sebaik yang dia bisa, tetapi sulit untuk mempertahankan kecepatan itu di jalanan yang padat. Pada lebih dari satu kesempatan, dia gagal bereaksi tepat waktu dan bertabrakan dengan prajurit Twilight yang membeku atau pecahan batu yang tergantung di udara. Setiap kali, dia terlempar ke belakang, seolah-olah menabrak tembok yang tidak bisa dihancurkan. Orang-orang dan benda-benda yang membeku dalam waktu sepenuhnya kebal terhadap pengaruh luar, jadi, dia hanya bisa menghindarinya. Sial. Akhirnya, dia terpaksa melambat. Sedekat ini dengan istana, ada terlalu banyak orang yang harus dia lari, dan terlalu banyak bangunan yang hancur, sehingga dia tidak bisa bergerak melintasi atap. Menggunakan Shadow Step hanya akan merampas esensi berharganya, jadi dia harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Setelah berjuang selama beberapa menit, Sunni akhirnya menerobos kerumunan prajurit yang membeku dan memasuki jantung Twilight. Di depannya, dipisahkan dari bangunan-bangunan oleh taman luas yang rusak, berdirilah istana Raja Ular. Namun,
Suni tidak terlalu memperhatikan kemegahan dan arsitektur uniknya. Mengangkat pandangannya, dia melihat ke kubah istana yang megah dan bergidik. Apa-apaan ini? Makhluk mengerikan dan cantik bertengger di atas kubah yang retak, cakarnya menembus batu yang runtuh. Sisik-sisiknya yang berkilauan sewarna dengan langit tengah malam, tampak hitam seluruhnya di remang-remang senja dini hari. Sayapnya yang besar terbuka, menutupi langit. Matanya yang menyeramkan menyala seperti bintang yang jauh dan dingin, penuh dengan niat jahat dan amarah yang tanpa ampun. Itu adalah seekor naga. Mulut naga yang menakutkan itu terbuka lebar, membeku di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Taring porselen berkilauan dalam kegelapan yang suram, masing-masing menyerupai puncak gunung yang tajam. Tiran langit malam itu indah, tidak, seharusnya begitu. Namun, sebaliknya, hal itu tampak mengerikan dan sangat mengerikan. Aura keji dan tirani terpancar dari makhluk raksasa itu, diliputi kegilaan yang membusuk. Bahkan tanpa bergerak, hal itu membuat Suni teror dingin. Naga itu adalah target dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas menuju istana. Mereka menyerangnya seperti lautan, hanya untuk dipatahkan, dimutilasi, dan dibuang kembali. Darah dan tubuh yang hancur berjatuhan seperti hujan, membeku di udara pada waktu terhenti. Suni membiarkan dirinya berdiam diri sejenak, terpesona oleh keseraman pemandangan yang mengerikan ini. Tuan yang takut. Jadi, Dreadlord telah menyerang jantung kota secara langsung. Istana Daeron sudah hancur sebagian, kubahnya diambang runtuh. Tidak jelas apakah ruang tahta masih ada. Suni mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Ada sesuatu yang menakutkan tentang pemandangan ini. Naga mengerikan itu menghasilkan pemandangan yang tidak menyenangkan dan mengejutkan, tetapi para pejuang Twilight juga sama menghantuinya. Cara mereka terjun ke dalam jurang kematian tanpa sedikit pun keraguan atau kegelisahan membuat Suni merasa tidak nyaman. Ada juga manusia biasa di antara mereka. Tentu saja, mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan yang akan menyakiti orang suci yang tercemar. Apakah mereka benar-benar tidak mengenal rasa takut? Mengeluarkan pikiran-pikiran yang tidak diperlukan dari kepalanya, Suni memanjat puing-puing dan memasuki istana. Dia tidak memiliki banyak esensi yang tersisa, jadi hanya ada sedikit waktu untuk menemukan ruang singgasana. Sesampainya di sana, dia juga harus mencari cara untuk menggunakan mahkota senja dan menonaktifkan susunan pertahanan. Sayangnya, itu tidak disertai dengan instruksi manual. Sial semuanya. Suni mengikuti koridor terluas, berharap koridor itu akan membawanya ke ruang singgasana. Daeron pernah menjadi penguasa, dan membawa sekelompok orang suci bersamanya ke makam Ariel. Tentu saja, dia akan membangun istananya untuk mengakomodasi kemampuan transformasi mereka. Sebagian besar area di dalam istana hanya diperuntukkan bagi manusia, namun tempat yang benar-benar penting haruslah cukup luas untuk para orang suci. Jika tidak, jika musuh tiba-tiba menyerang, mereka tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Ruang tahta, tanpa diragukan lagi, akan menjadi salah satu tempat penting ini. Setidaknya Suni berharap demikian, mengetahui bahwa dia tidak punya cukup waktu lagi untuk menjelajahi seluruh istana. Segera, sebuah gerbang besar muncul di depannya, sekarang rusak dan berubah menjadi tumpukan puing. Di belakangnya ada sebuah aula besar. Sinar cahaya terang jatuh melalui celah-celah kubah di atasnya, membuatnya tenggelam dalam senja. Di tengah aula ada sebuah mimbar tinggi, dengan singgasana megah di atasnya. Tahta itu dipotong secara kasar dari batu. Lebih tepatnya, itu dipotong dari sebongkah batu hitam tak berkilau. Suni memandanginya sejenak.
menemukannya. Tahta Daeron, semuanya, telah dipotong dari sebagian muara. Itu adalah kunci dari barisan pertahanan Twilight, sedangkan mahkotanya adalah kuncinya. Budak Bayangan bab 1507 Tahta Senja. Sunni menatap singgasana hitam itu. Aula besar istana Raja Ular kosong dan redup, puing-puing batu berserakan di lantai dan menggantung di udara, partikel-partikel debu membeku di bawah sinar cahaya yang menyilaukan. Meskipun pertempuran dahsyat terjadi di luar, suasananya benar-benar sunyi, kecuali suara napasnya yang serak. Benar. Mari kita lakukan. Dia merasakan perpaduan yang rumit antara kelegaan, antisipasi, dan ketakutan. Kelegaan dan antisipasi karena dia tiba tepat waktu. Ketakutan karena pertempuran melawan gerombolan kekotoran batin akan berlanjut saat dia menyelesaikan tugasnya. Pencuri jiwa yang mengerikan, penguasa ketakutan yang mengerikan. Mereka harus melawan makhluk-makhluk ini. Sunni masih ingat teror menghadapi Corrupted Titan dalam pertarungan. Binatang musim dingin saja sudah cukup untuk memusnahkan sisa-sisa pasukan evakuasi pertama dan jutaan pengungsi di Falcon Scott. Embun beku yang mematikan di hari yang gelap itu telah meresap ke dalam tulangnya. Tapi hari ini akan berbeda. Semua anggota kelompok ada di sini. Mordred juga ada di sini. Dan pasukan prajurit dalam jumlah besar dari alam jauh. Semuanya veteran berpengalaman dari mantra mimpi buruk. Sunni juga menjadi lebih kuat. Kami akan membunuh mereka berdua. Menghilangkan keraguan sesaat, dia berjalan menuju tahta hitam. Saat dia melakukannya, Sunni melihat sesuatu di balik mimbar. Lagi pula, ruang singgasana tidak sepenuhnya kosong. Seseorang berdiri di sana, membeku di tengah-tengah menatap kubah yang runtuh. Sosok tinggi dan anggun mengenakan baju besi berwarna gading, yang diikat di pinggang dengan ikat pinggang yang banyak terbakar. Rambut pirang, mata hijau. Sunni membeku sesaat. Guy, jadi, kesinilah mantra mengirim temannya. Guy selama ini berada di ruang singgasana, membeku dalam waktu dan bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Bulan-bulan panjang yang telah berlalu terasa seperti momen baginya. Sunni bahkan tidak tahu harus merasa cemburu atau sedih pada temannya. Memalingkan muka, dia menginjakkan kakinya di anak tangga pertama mimbar. Bertahanlah, sobat. Aku akan segera melepaskanmu. Esensinya menjadi sangat rendah. Saat naik ke mimbar, Sunni berhenti di depan singgasana hitam, tidak yakin harus berbuat apa. Gagasan pertama yang muncul di benaknya adalah duduk di atasnya, seperti yang dilakukan Daeron ketika dia mengadakan sidang di masa lalu. Tapi, entah kenapa Sunni tidak menyukai gagasan itu. Dia tidak pernah bercita-cita menjadi raja apapun, apalagi kota yang mantan rajanya telah dia bunuh. Singgasana yang megah bukanlah kesukaannya. Dia sudah sangat senang dengan kursi bayangannya yang praktis. Ah, terserah. Merasakan perasaan terdesak, Sunni mengambil langkah lebih dekat dan tiba-tiba melihat alur melingkar yang terukir di bagian belakang singgasana. Ukuran dan kedalamannya sepertinya pas. Cassie telah menghancurkan pesona waktu Pulau Aletheia dengan memasukkan kunci ke dalam celah yang diukir pada fragmen muara. Mengikuti dorongan hati, Sunni melepas mahkota senja dan membawanya ke alur melingkar. Segera setelah dia melakukannya, kekuatan tak kasat mata menarik pita logam gelap itu dari tangannya. Mahkota itu memasang alur dengan sempurna, menyatu dengan batu hitam tahta. Untungnya, hubungannya dengan jiwanya belum terputus, Sunni masih bisa memanfaatkan pesonanya. Dia juga merasakan hubungan yang berbeda dan jauh lebih luas terjalin antara jiwanya dan sesuatu yang sangat besar. Kota itu sendiri, mungkin. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunni menatap kubah istana yang retak.
dan menarik hubungan itu, memberikan perintah mental, atas nama Daeron, Raja Ular, atas nama bunga angin laut senja, dan semua yang telah gugur. Aku, hilang dari cahaya, memerintahkan waktu mengalir sekali lagi. Untuk beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Aula besar istana masih sunyi dan senyap seperti sebelumnya. Tapi kemudian, suara keras memecah kesunyian. Itu adalah suara pecahan batu yang jatuh ke lantai. Sunni berbalik dengan cepat dan melihat serpihan puing berserakan di ubin marmer. Matanya membelalak ketika dia menyadari pentingnya apa yang baru saja terjadi. Kemudian, seolah-olah ada riak tak kasat mata yang menyebar ke seluruh dunia. Debu yang selama ini menggantung di udara, tidak bergerak dan menari-nari di bawah sinar cahaya. Pecahan batu yang jatuh dari kubah istana yang retak berjatuhan satu demi satu, pecah di lantai marmer. Gumaman teredam dari pertempuran dahsyat itu merembes melalui dinding batu istana, terdengar seperti naiknya air laut. Aku benar-benar melakukannya. Dan kemudian, sesuatu menghantam kubah dengan suara yang memekakkan telinga, membuat seluruh istana berguncang. Sunni merasakan cakar ketakutan mencengkram hatinya. Ya, dia memang telah melakukannya. Dan sekarang, saatnya menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ada naga jahat tepat di atas kepalanya saat ini, sangat ingin membantai setiap manusia di Twilight. Ada juga anggota kelompok yang tersesat di suatu tempat di jalanan kota, Mirror Titan yang mengerikan, dan pasukan pejuang menakutkan yang kesetiaannya harus dimenangkan, entah bagaimana caranya. Tapi pertama-tama, merobek mahkota senja dari alur yang dipotong di singgasana hitam, Sunni menaruhnya di atas kepalanya dan buru-buru berlari menuju sosok yang berdiri di bawah mimbar. Kai baru saja mulai bergerak. Dia bergoyang sedikit dan mundur selangkah, tersandung anak tangga pertama mimbar. Namun, sebelum dia terjatuh, Sunni menangkapnya dan mulai menyeretnya menjauh dari singgasana. Pemanah menawan itu tampak sangat bingung. Sunni, apa yang terjadi? Apakah kita berada dalam mimpi buruk? Merasakan istana berguncang sekali lagi di sekitar mereka, Sunni mengumpat dalam hati. Hei, Kai, versi pendek. Ya, kami berada di mimpi buruk. Ada versi jahat dirimu, yang merupakan naga keji, yang mencoba memakan kami sekarang. Tapi jangan khawatir. Ada juga pasukan prajurit alien dari dunia yang hancur untuk membantu kami membunuhmu. Dia, sang naga. Anggota kelompok lainnya juga ada di sini, di suatu tempat. Kami terpisah ketika Titan yang rusak menyerang kami di versi cermin kota ini, yang membeku dalam waktu. Tapi sekarang, aku mencairkannya, kurasa. Sunni melirik Kai dan tersenyum. Oh. Dan juga, Evie sedang hamil. Pemanah itu menatapnya dengan mata terbelalak selama beberapa saat. Aku tahu, Sunni hampir tersandung. Apa, kamu tahu tentang wabah, laut senja, dan barisan pertahanan? Kai menggelengkan kepalanya dan mengulurkan satu tangannya, memanggil busurnya. Tidak, maksudku, aku tahu tentang Evie. Dia menceritakannya kepadaku beberapa minggu yang lalu. Aku tidak mengerti apa maksud dari perkataanmu yang lain. Sunni menatapnya tidak percaya, merasa sakit hati karena suatu alasan. Jadi dia memberitahu Kai, tapi dia tidak memberitahuku. HMPH, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan penuh dendam. Sebenarnya, aku mengetahuinya beberapa bulan yang lalu. Yang masih lebih lambat dari Kai, tapi secara teknis benar. Kai meliriknya dengan aneh, lalu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun saat itu, Sunni membeku. Sesuatu. Ada yang sangat aneh dengan istana. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang telah berubah. Mengapa semuanya begitu sunyi?
Suara teredam dari pertempuran sengit yang terjadi di luar telah menghilang pada suatu saat, membuat dunia menjadi sunyi senyap. Sunni merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia mendapat firasat buruk, bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, di suatu tempat. Budak Bayangan bab 1508 dilepaskan. Sunni, ada apa? Kai pasti membaca sesuatu dari ekspresinya. Tapi Sunni tidak tahu harus menjawab apa, dia tiba-tiba merasa sedikit panik, merasa ada kesalahan dalam rencana mereka. Mereka pasti salah memahami situasinya. Tapi apa yang salah paham? Twilight dikepung oleh kekuatan kekotoran batin. Di tengah pertempuran, Pangeran Gila telah mengaktifkan barisan pertahanan, menjebak pencuri jiwa dan penguasa ketakutan dalam waktu beku. Dan, oleh karena itu, melarikan diri dari cengkeraman tuannya. Orang gila itu juga telah memanipulasi kejadian dalam siklus ini untuk memastikan Sunni tiba di Twilight dengan mengenakan mahkota Raja Ular. Dia pasti ingin pertempuran dilanjutkan. Sehingga dirinya di masa depan, bebas dari perbudakan sang penguasa ketakutan, dapat membalikkan keadaan dan menghancurkan tiran dari Verge. Benar, aku tidak tahu, ada yang tidak beres. Sunni mengertakkan gigi dan menarik Kai untuk mengikutinya, bertujuan untuk meninggalkan ruang singgasana secepat mungkin. Mereka harus melintasi medan perang dan menemukan anggota kelompok lainnya terlebih dahulu. Bersama-sama, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk selamat dari bentrokan dengan Legiun Najis. Tapi sebelum dia bisa mengambil langkah lain, istana bergidik, melemparkan keduanya ke tanah. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di belakang mereka, dan aula besar tiba-tiba menjadi jauh lebih terang daripada sebelumnya. Seluruh bagian kubahnya hancur dan runtuh, memperlihatkan indahnya langit senja di atasnya. Dan kepala raksasa dari naga mengerikan yang telah mematahkannya. Bongkahan batu yang sangat besar berjatuhan, mengubur tahta hitam di bawah puing-puing. Untungnya, Sunni dan Kai sudah menjauhkan diri dari mimbar, jika tidak, mereka akan terkubur bersama mimbar tersebut. Kutukan. Kepala Dreadlord melewati celah itu, melayang di udara dengan lehernya yang panjang. Matanya bersinar dengan cahaya bintang, penuh kegilaan dan kedengkian yang menyeramkan. Kemudian, naga yang mengerikan itu mendorong tubuh besarnya ke dalam, menyebabkan lebih banyak kubah yang runtuh. Sesaat kemudian, dia mendarat di ruang singgasana dengan suara keras, dan istana berguncang sekali lagi. Anehnya, sepertinya Dreadlord tidak mengejar mereka. Sebaliknya, sepertinya dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Menjulang tinggi di atas Sunni dan Kai, naga itu menatap mereka dan membuka rahangnya, taring porselennya berkilau di cahaya senja yang redup. Sunni mengutuk dalam hati dan memanggil bayangannya, sekaligus memanggil dosa penghiburan. Namun, sebelum dia bisa, suara menggelegar tiba-tiba bergema di benaknya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Berhenti, dan mengikuti perintah Dreadlord. Sunni berhenti, membeku di tempatnya. Seolah-olah kata-kata naga itu adalah hukum, dan dia tidak bisa melanggarnya. Apa? Tapi ikatan bayangan. Di sisinya, Kai juga masih membeku. Saat itulah Sunni menyadari bahwa Dreadlord tidak menggunakan Shadowbone untuk melawannya. Itu hanyalah otoritas suaranya. Itu adalah kemampuan Ascended Kai, yang diperkuat dan dibuat lebih mengerikan oleh peringkat terkorupsi sang naga. Kekuatan Kai selalu lebih dari sekedar jahat. Pemanah yang menawan pada dasarnya adalah orang yang baik dan jujur, jadi dia hanya menggunakannya untuk menginspirasi sekutunya dan mempengaruhi makhluk mimpi buruk. Namun, di tangan orang yang kurang baik, hal ini berpotensi menimbulkan akibat yang sangat mengerikan.
mampu membuat siapapun melakukan apapun. Setidaknya mereka yang berpangkat lebih rendah dari Anda, sama seperti memegang kekuasaan absolut atas mereka. Dan kekuasaan, seperti yang diketahui semua orang, telah rusak. Sunni selalu tahu bahwa aspek temannya mempunyai sisi yang menakutkan. Itu sebabnya dia tidak terlalu terkejut saat mengetahui bahwa Kai yang lembut dan penuh perhatian itulah yang telah menjadi penguasa Verge yang mengerikan. Dengan karakter jujur Kai yang dihancurkan oleh kutukan kekotoran batin, sisi berbahaya dari aspeknya tidak akan punya apa-apa lagi. Tetap periksa lagi. Namun, mengetahui dan mengalaminya sendiri adalah dua hal yang berbeda. Terkutuklah, lumpuh karena perintah mengerikan itu, Sunni berlutut di depan naga yang menjulang tinggi itu. Di tempat lain, di jalanan Twilight yang hancur, Nephis dibebaskan dari jebakan waktu beku yang tak terhindarkan. Karena bingung, dia terjatuh dan berguling, melompat berdiri beberapa saat kemudian. Di sekelilingnya, belenggu waktu yang mengikat para prajurit Twilight perlahan mulai terlepas. Mata dingin mereka mendapatkan kembali percikan kehidupan. Dada mereka mulai naik dan turun saat mereka bernapas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Senjata mereka berkilau saat memantulkan cahaya fajar. Sunni sudah pergi. Mengingat barisan pertahanan telah dinonaktifkan, dia pasti sudah sampai di istana. Mordred of Valor tidak terlihat dimanapun, dia telah kembali ke tubuh fisiknya, yang hilang di suatu tempat di Twilight. Cassie, Evie, dan Soul Reaper Jet pasti ada di dekat sini, tapi dia tidak bisa melihat mereka. Kita masih bisa memenangkan pertarungan ini. Meskipun kelompok telah dipisahkan ketika melarikan diri dari dunia cermin pencuri jiwa, tujuan utama mereka tercapai. Waktu telah dibekukan, dan para prajurit Twilight dibebaskan. Sekarang, mereka hanya perlu berkumpul kembali, bergabung dengan para pembela kota, dan mengalahkan pasukan musuh yang menyerang. Pertarungan ini tidak akan mudah, akan sangat kejam dan mengerikan. Bahkan mungkin mematikan. Tapi kapan semuanya berbeda? Nephis mengambil langkah maju dan ragu-ragu sejenak, memandangi para prajurit di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mendapat firasat buruk. Ada yang salah dengan adegan itu. Saya perlu meyakinkan mereka. Dia adalah orang asing bagi orang-orang ini. Mereka tidak tahu bahwa bertahun-tahun telah berlalu sejak dimulainya pertempuran. Bahwa raja mereka telah mati, dan bahwa dunia mereka telah lama hancur. Penantang dari alam asing telah memasuki mimpi buruk, berharap untuk menang jika pendahulu mereka gagal. Tapi tetap saja, mantra punya cara untuk menyederhanakan banyak hal. Di dunianya yang mengerikan, ada manusia, dan ada makhluk mimpi buruk. Nephis mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tapi dia juga manusia, oleh karena itu, dia adalah sekutu alami hanya karena dia bukan makhluk mimpi buruk. Melihat ke arah para pembela kota, Nephis menekan ketidaknyamanan yang familiar dan melemahkan saat berbicara dengan orang asing dan berkata, suaranya cerah dan jelas, prajurit senja. Aku. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi, memaksanya terdiam dan menggenggam gagang pedangnya. Tak terhitung orang yang berkerumun di jalan semuanya menoleh untuk melihatnya. Mereka melakukannya dengan sinkronisitas sempurna, mata cekung mereka tanpa emosi apapun. Wajah menakutkan mereka tenang dan tidak bergerak. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun, hanya menatapnya dalam keheningan yang tidak menyenangkan. Melihat dirinya terpantul di ribuan mata tanpa emosi, Nephis menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia mungkin manusia, tapi orang-orang ini bukan. Tidak lagi. Suatu kesadaran yang mengerikan menghantamnya seperti sambaran petir. Mereka adalah pencuri jiwa. Mereka semua.
Nevis akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi, pada saat itu, sudah terlambat untuk mengubah apapun. Budak Bayangan bab 1509 tubuh yang dicuri. Pertarungan beku yang mereka saksikan bukanlah pertarungan antara Legiun Verge yang ternoda dan para pembela Twilight. Sebaliknya, itu adalah pertarungan antara Dreadlord dan Soulstealer. Kedua orang suci yang tercemar itu pasti telah bentrok segera setelah benteng terakhir umat manusia di makam Ariel telah runtuh. Mungkin karena mereka saling membutuhkan kekuatan sebelumnya. Mungkin karena Soulstealer akhirnya mampu melawan otoritas Dreadlord setelah melahap jiwa dan mencuri tubuh jutaan manusia di Twilight. Mungkinkah itu kemampuan transformasinya? Untuk membagi jiwanya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, semua terikat pada satu keinginan jahat. Itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan di tangan seseorang yang licik seperti pangeran perang yang ditinggalkan. Dia sudah sangat berbahaya karena kemampuannya untuk menyelinap ke dalam jiwa manusia dan memakai tubuh mereka seperti kostum. Bagaimana jika Mordred of Valor tidak dapat memiliki hanya satu, tapi beberapa tubuh curian pada saat yang bersamaan? Atau jutaan dari mereka, setelah menjadi pencuri jiwa, dikelilingi dari semua sisi, dengan mata hampa yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan kurangnya emosi manusia yang menakutkan, Nevis mengambil langkah mundur tanpa sadar. Namun, ada banyak prajurit yang berdiri di belakangnya juga. Tidak ada tempat untuk mundur. Tidak ada jalan menuju keselamatan. Kecuali hal mustahil yang bisa dia coba potong sendiri. Dia mengertakkan gigi. Setidaknya, Sunni tidak ada di sini. Saat banyak manusia bergerak ke arahnya, Nevis memandang mereka dengan kebencian yang dingin dan menghunuskan pedangnya. Tidak terlalu jauh dari situ, Evie, Jet, dan Cassie menemukan diri mereka berada di dalam gedung yang setengah runtuh. Gadis buta itu adalah orang pertama yang sadar kembali, menangkap pemburu wanita jangkung sebelum dia terjatuh. Potongan-potongan puing berguling-guling di lantai yang retak, suara jatuhnya terdengar menggelegar dalam kesunyian kota yang membeku. Meski begitu, kota itu tidak lagi beku. Di luar sana, di sekitar mereka, Twilight mulai bergejolak. Jet memanggil sabitnya, melihat ke arah dinding bangunan yang runtuh. Di balik puing-puing, di jalan sempit, sosok pendukung setia Twilight perlahan-lahan hidup kembali. Tidak ada makhluk mimpi buruk di dekatnya, hanya manusia. Tapi ekspresinya bermasalah, karena suatu alasan. Mereka bergerak. Evie mendapatkan kembali keseimbangannya dan mengikuti pandangan Soul Reaper. Senyum kecil muncul di bibirnya. Kalau begitu, Dufus pasti sudah sampai di ruang singgasana. Dia melihat sosok manusia di luar. Orang-orang itu kelihatannya agak aneh, ya? Kurasa itu wajar bagi orang-orang dari dunia berbeda. Yah, setidaknya mereka tangguh. Orang yang lembut tidak akan bisa bertahan. Mantranya, suaranya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh keheningan yang mencekam sejenak. Kenapa mereka menatap kita seperti itu? Sebelum Evie menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan halus muncul di depan matanya, menutupi matanya. Cassie berjinjit, mencegahnya melihat para prajurit Twilight. Jet perlahan mundur. Sebelum si pemburu sempat bereaksi, Cassie berbicara dengan nada serius dan mendesak, Evie, bawa Soul Reaper dan dirimu sendiri ke dalam liontin itu. Sekarang, Evie ragu-ragu sejenak, tapi tidak bertanya apapun. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang. Begitu pula dengan Jet. Mereka telah pergi, dengan selamat diangkut ke padang rumput yang indah. Yang tersisa hanyalah sebuah liontin besi dengan tali hitam, yang jatuh ke tanah. Namun, sebelum menyentuh lantai yang retak, talinya tersangkut pada bilah rapier yang ramping. Mengangkat penari pendiam,
Casey menangkap liontin itu dan dengan hati-hati mengalungkannya di lehernya. Kemudian, dia berbalik menghadap sosok yang mendekat. Di balik topeng setengah peraknya, mata birunya yang indah tampak dingin dan muram. Ujung rapiernya bergetar sedikit, lalu bergerak, menunjuk ke arah manusia tanpa emosi. Di tempat lain, Mordred terjatuh ke tanah dan tersentak ketika tunggulnya yang berdarah menghantam reruntuhan. Erangan kesakitan keluar dari bibirnya, lalu tawa tertahan. Mendongak, dia mengamati jalan yang hancur. Di sekelilingnya, manusia dan makhluk mimpi buruk perlahan-lahan dilepaskan dari belenggu waktu yang membeku. Senjata mereka bergerak, rahang mereka terbuka dengan lapar. Darah mengalir ke batu-batu dingin sekali lagi. Mordred terdiam beberapa saat, memandang dunia melalui refleksi yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, matanya sedikit melebar. Jadi begitulah, senyuman geli menghiasi bibirnya yang pecah-pecah. Bersandar pada pedangnya, Mordred berjuang untuk berdiri dan menyeringai ketika dia merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya satu tatapan yang tertuju padanya. Ah, sungguh disayangkan. Semua refleksinya telah hancur. Dia hanya memiliki satu inti jiwa yang tersisa, mengurangi kekuatannya menjadi hanya seekor bis. Tubuh Ascended miliknya kehilangan satu tangan, sementara tangan cadangan terbaiknya tidak lebih dari seorang pengawal awaken dengan aspek yang tidak berguna. Sungguh, keadaannya sangat buruk. Yah, setidaknya semuanya tidak akan membosankan. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan, atau sudah bertahun-tahun, bersembunyi dari dirinya yang tercemar dalam kesunyian total. Kegembiraan apapun lebih baik daripada kehidupan yang membosankan itu, tidak peduli betapa fatalnya hal itu. Peluang yang luar biasa. Saya merasa segar. Sambil tersenyum, dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke prajurit terdekat. Kemudian, senyumannya menghilang, digantikan oleh ekspresi jijik yang dingin. Matanya yang seperti cermin dengan tenang mencerminkan sosok yang mendekat, penuh dengan niat membunuh yang gelap. Aku sudah lama tidak merasa senang untuk meletakkan hal-hal menjijikkan sepertimu. Ayo, jika kamu berani, mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menjadi yang terakhir bertahan. Mordred juga mengambil langkah maju. Kembali ke istana Raja Ular, Sunni sedang berlutut di lantai marmer, lumpuh karena perintah naga. Dreadlord menjulang tinggi di atasnya dan Kai, penuh dengan kedengkian yang menyeramkan. Melihat taring porselen yang menakutkan dari orang suci yang tercemar, Sunni merasakan firasat buruk. Terkutuklah, di mana para pejuang Twilight? Mengapa mereka sama sekali tidak menghentikan Herald of the Estuary terkutuk itu? Pertarungannya bahkan belum dimulai dengan benar. Dan dia sudah berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Sunni hampir bisa merasakan bayangan kematian menariknya ke pelukan dinginnya. Dia menatap Dreadlord dengan getir. Setidaknya Nevis tidak ada di sini. Sunni berada dalam situasi putus asa, tapi belum dalam situasi tanpa harapan. Masih ada hal yang bisa dia lakukan untuk mencoba menyelamatkan dirinya dan Kai dari kesulitan ini. Dia hanya harus mempertaruhkan nyawa mereka dan berharap yang terbaik. Namun sebelum dia bisa, sesosok manusia tiba-tiba muncul di tepi kubah istana yang rusak. Lalu yang lainnya, dan yang lainnya. Para prajurit Twilight akhirnya berhasil menyusul Dreadlord. Budak Bayangan bab 1510 Kebencian Raja. Sunni bahkan tidak bisa menoleh untuk melihat lebih dekat pada manusia yang muncul di atas reruntuhan ruang singgasana, berdiri di tepi bagian kubah yang runtuh. Setidaknya dia sekarang tahu bahwa pasukan Twilight belum pergi. Ia masih berada di luar sana, di luar tembok istana, berperang melawan serangan kekejian. Bertarung melawan Dreadlord dan Soul Stealer.
Terima kasih kepada para dewa yang sudah mati. Dia tidak punya harapan bahwa beberapa pejuang ini akan mampu mengalahkan naga yang mengerikan itu, jika mereka memiliki kemampuan. Tidak perlu lagi menjerumuskan Twilight ke dalam perangkap abadi waktu yang membeku. Tapi setidaknya mereka bisa mengalihkan perhatian Dreadlord untuk beberapa saat, yang akan memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dari perintah itu. Mungkin. Setelah Sunni bebas dan bersatu kembali dengan anggota kelompok lainnya, mereka akan bergabung dengan para pembela kota dan membantu mereka membunuh para orang suci yang tercemar. Dia sudah merencanakan tindakan selanjutnya ketika sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang yang menaiki kubah istana melompat turun ke ruang singgasana tanpa ragu-ragu. Yang sebenarnya tidak terlalu aneh, kecuali fakta bahwa tidak semuanya sama kuatnya. Beberapa master di antara mereka mendarat dengan mudah, siap menyerang pada saat berikutnya. Para prajurit yang bangkit menjadi kurang anggun, terjatuh dengan keras di lantai marmer. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah ada manusia biasa di antara mereka juga. Ketinggian kubah itu terlalu besar bagi mereka untuk bertahan saat terjatuh. Mereka menghantam lantai dengan suara yang menjijikkan, mengecatnya dengan darah mereka. Mati tanpa alasan. Apa yang mereka lakukan? Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, Sunni merasa ngeri. Lusinan orang tanpa emosi melompat menuju kematian mereka, bahkan tidak ragu-ragu sebelum mengambil risiko fatal. Itu sangat mengerikan, sangat tidak berarti, sangat tidak manusiawi. Matanya membelalak saat kecurigaan mengerikan muncul di benaknya. Saat para prajurit yang cukup kuat untuk bertahan dari lompatan itu berlari ke depan untuk menyerang musuh mereka, naga yang mengerikan itu hanya menggesekkan ekornya. Menghancurkan tubuh mereka menjadi genangan darah. Kabut merah menyebar melalui senja redup di aula besar. Sunni tiba-tiba merasa mual. Pencuri jiwa, orang-orang itu diambil oleh pencuri jiwa. Keanehan yang dia rasakan sejak kelompok itu memasuki Twilight, wajah tanpa emosi yang menakutkan dari para pembela kota, mata mereka yang dingin dan kosong. Pengungkapan mengerikan yang dialami Nevis beberapa saat sebelumnya membanjiri pikiran Sunni, memaksanya bergidik, atau setidaknya mencoba bergidik. Perintah Sang Dreadlord menahan tubuhnya dengan kuat di tempatnya. Tidak mungkin. Ada jutaan orang di Twilight. Bagaimana pencuri jiwa bisa memiliki semuanya? Monster macam apa yang bisa melakukan itu? Hati nurani macam apa yang bisa mengendalikan jutaan boneka? Yang mencerminkan salinan palsu dari jiwa mereka? Dia terhuyung-huyung, mengingat makhluk mengerikan yang mereka lihat di Twilight versi cermin. Makhluk itu, refleksi dari jiwa pencuri jiwa yang terpelintir, tampak seperti gabungan manusia dan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya bergabung menjadi monster tambal sulam yang keji. Monster gila dan patah tulang seperti itu mungkin bisa. Sunni merasa sangat putus asa, tapi juga ingin mengutuk Mordred sialan itu. Bahkan ketika dia berada di pihak kita, dia tetaplah sebuah bencana. Bagaimana seseorang bisa menjadi pertanda buruk? Kapanpun pangeran ketiadaan muncul, sesuatu yang sangat buruk pasti akan terjadi. Tenang, tidak ada gunanya marah pada Mordred. Tidak ada gunanya bertanya-tanya bagaimana pencuri jiwa bisa melahap seluruh Twilight, atau mengapa dia dan Dreadlord saling bertarung. Tidak ada satupun yang bisa membantu Sunni bertahan dalam situasi saat ini. Itu juga tidak akan membantunya menyelamatkan situasi itu. Tapi bisakah itu diselamatkan? Bukankah semuanya sudah hancur? Rencananya telah didasarkan pada informasi yang salah sejak awal. Tidak. Kita masih bisa menang, bagaimanapun caranya. Pasti ada jalan. Sunni merasa mual dan takut pada Nevis dan teman-temannya yang lain,
yang tersesat di suatu tempat di luar sana, di jalanan Twilight, dikelilingi oleh banyak tubuh pencuri jiwa. Terutama Evie, yang jauh lebih rentan terhadap kekuatan berbahaya dari hantu cermin dibandingkan mereka yang lain. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, setidaknya tidak sekarang. Faktanya, Sunny mempunyai masalah berat yang harus dia atasi. Dreadlord mungkin tidak terlalu mengerikan seperti Soul Stealer, tapi dia masih merupakan musuh yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan berurusan dengannya, sekarang terserah pada Sunny. Apapun yang terjadi, Tiran Verge harus mati. Aku harus membunuh iblis itu. Aku harus membunuhnya. Bagaimanapun caranya, Dreadlord telah menangani boneka-boneka pencuri jiwa yang mengejarnya hingga ke ruang singgasana. Namun lebih banyak lagi boneka-boneka yang berhamburan ke tepi kubah yang rusak seperti hujan yang tidak wajar. Kedua wabah itu saling bertarung, dan hal ini bagus untuk kelompok tersebut. Namun bentrokan mereka tidak berarti bahwa Sunny dan rekan-rekannya tidak akan hancur dalam proses tersebut. Faktanya, sekarang mereka berada di sini di Verge, mereka telah menjadi alat yang memikat bagi para orang suci yang tercemar. Tak diragukan lagi, Dreadlord mampu menggunakan otoritasnya untuk mengubah mereka menjadi senjata mematikan melawan pencuri jiwa. Soul Stealer, sementara itu, dapat memberdayakan dirinya lebih jauh dengan mengambil tubuh mereka. Sialan semuanya, otoritas Dreadlord, itu adalah manifestasi dari kemampuan Ascended Kai. Dan kemampuan Ascended Kai adalah semacam serangan mental. Sunny sudah memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap serangan mental, namun daya tahan itu bersifat relatif. Misalnya saja, cukup mengabaikan perintah yang diberikan kepadanya oleh Kai, sesama guru. Namun di hadapan seorang Sein yang tercemar, dan seseorang yang sangat kuat seperti Dreadlord, hal itu terbukti tidak cukup. Namun, kekebalan penuh terhadap serangan mental tidak bersifat relatif. Faktanya, hal itu mendekati kemutlakan. Seperti sudah ditakdirkan, Sunny memiliki memori yang dapat memberi mereka hal itu, meskipun harus dibayar mahal. Karena tidak bisa bergerak, dia menggunakan kain kafan senja untuk mengirim pesan mental kepada Kai. Kai, dengarkan aku baik-baik. Temannya tidak bergerak. Dia tidak mampu, tetapi tanggapannya segera muncul. Aku mendengarkan. Sunny menarik napas dalam-dalam. Saat aku mulai bergerak, anggaplah aku sebagai musuh. Jangan mendekat, itu akan berbahaya. Dengan itu, dia mengirimkan esensinya ke mahkota senja. Deskripsi pesona kebencian raja, memori ini memberi pemakainya kekebalan penuh terhadap serangan pikiran, namun justru menyiksa mereka dengan kemarahan yang tak tertahankan. Saat berikutnya, Sunny merasakan belenggu tak kasat mata yang menahannya di tempatnya hancur. Dan di saat yang sama, dia merasakan kemarahan yang begitu besar sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata yang menghancurkan pikirannya. Pikirannya dibakar oleh kemarahan yang mengerikan, gila, dan tak terbatas. Dia kehilangan kesadaran akan siapa dirinya, apa yang harus dia lakukan, apa yang ingin dia capai. Yang dia tahu hanyalah dia harus menghancurkan, membunuh, melukai, memusnahkan. Semuanya. Setiap orang, mereka semua, aku, hilang. Dari cahaya, sedikit sisa dari kewarasannya teringat untuk mengucapkan nama aslinya, berharap nama itu akan menjangkarkan pikirannya yang sedang hancur. Tapi itu tidak berhasil. Yang dilakukannya hanyalah mengingatkannya pada alat yang dia miliki untuk menghancurkan dunia. Geraman pelan seperti binatang keluar dari mulutnya. Dan kemudian, senyuman jahat muncul di bibirnya. Mahkota senja, punya hadiah lain untuk diberikan padanya. Jumlah esensi yang hampir tak ada habisnya.
Sekarang setelah susunan pertahanannya dinonaktifkan, tidak ada lagi yang menguras cadangannya. Itu semua ada di tangannya. Melompat ke depan, Sunny memanggil bayangan, mengelilingi dirinya di lautan bayangan. Kemudian, seekor ular raksasa dengan sisik hitam, mengenakan baju besi oniks yang menakutkan, muncul dari lautan bayang-bayang, amarah mematikan berkobar di matanya yang gila. Merayap melintasi reruntuhan istana Daeron dengan kecepatan menakjubkan. Ular raksasa yang diciptakan dalam gambarnya menerjang naga yang menjulang tinggi dan melingkari dirinya di sekitar tubuh perkasa bersayap horor itu. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Sunny membuka rahangnya yang menakutkan dan mencoba menancapkan taringnya ke leher sang Dreadlord. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.